Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dahul. Kita lanjutkan dongeng Rangga Sukma season pertama di episode ke-56 di episode sebelumnya. Cerita mengisahkan tentang perjalanan Raden Tirta, Jakasuma, dan juga Ki Jaladri yang ditemani oleh Ki Hejo dan juga Ki Bodas yang mengarungi lautan lepas, lautan luas sampai ke perairan lautan Meiji. Konon katanya di sekitaran negara Jepang. Nah, di sekarang ini dan mereka akan menuju ke Samudra Biru dan juga menuju Pulau Biru selanjutnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, cara ketan. 3 bulan telah berlalu. Mereka pun hampir sampai di pelabuhan Meiji. Namun kira-kira di perjalanan sekitar 1 malam atau 1 hari lagi menuju pelabuhan di Kepulauan Meiji sana. Diceritakan di kapal tersebut Ki Hejo dan Ki Bodas mengajak kepada seluruh kru kapal ataupun awak kapal untuk membicarakan atau bermusyawarah terlebih dahulu. Kemudian Ki Hejo berkata, jadi perlu diketahui oleh seluruh awak kapal, kalau saja di Kepulauan Meiji sana tidak seperti keadaannya waktu kita dahulu pertama kali berlabuh di pelabuhan Meiji itu. Memangnya kenapa, saudaraku Hejo? Ki Jaladri menanggapinya. Yang saya tahu sekarang di perairan Meiji itu lagi dikuasai oleh para perompak ataupun bajak laut. Mereka suka menyerang ataupun merompak kapal-kapal dagang ataupun kapal apa saja yang melewati jalur perairan tersebut. Dan tentu saja namanya perampok, cuman ini di lautan bedanya. Tujuan mereka satu, yaitu mereka ingin mengambil dan merampas harta orang-orang atau harta yang berada di kapal yang mereka temui tersebut. Intinya, perairan Meiji ini perairan yang sekarang cukup berbahaya kalau kita melewati jalurnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak disampaikan sebelum-sebelumnya, Ki Hejo? Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan di awal-awal. Namun jika disampaikan di awal-awal, takutnya kita akan menambah kekuatan. Dan itu akan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar kepada kelompok bajak laut ini. Selanjutnya kita pun akan memiliki beban untuk melindungi banyak orang ataupun kru awak kapal yang lainnya. Di samping itu, kalau kita memiliki atau membawa pasukan sampai 3 kapal misalnya atau 2 kapal misalnya, dalam bermanuver dan melakukan kabur ataupun kita melarikan diri pun akan sangat kesulitan. Karena kalaupun kita bisa melarikan diri, belum tentu kawan-kawan yang lainnya. Intinya ada resiko tersendiri.
Dan untuk menghindari kegaduhan ataupun sesuatu ketakutan di antara kita bersama. Benar sekali, ide yang disampaikan Ki Hejo. Hanya saja kita harus berhati-hati. Kemudian Ki Bodas pun menguatkan apa yang disampaikan oleh Ki Hejo. Mohon maaf sebelumnya Jaladri. Namun yang terpenting adalah kita yang berada di kapal ini harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita lengah, dan kalaupun sampai ada penyerangan, kita sudah siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Mendengar hal tersebut, kemudian Jaladri pun berkata, "Tentu saja, terima kasih sudah diingatkan. Walaupun menurut saya alasan tadi yang disampaikan termasuk tidak masuk akal. Intinya kalau disampaikan sebelum-sebelumnya, kita bisa membicarakan dan merencanakan hal-hal yang harus kita lakukan lebih matang lagi. Misalnya, kita tidak berlabuh di pelabuhan terakhir di Meiji. Kita akan berlabuh misalnya di Taipei, di pelabuhan Taipei saja. Kalau kita kembali lagi ke pelabuhan Taipei yang baru saja kita lewati, berarti kita harus menempuh perjalanan 3 hari ataupun sampai 4 malam dari sini. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kalau kita menuju kembali ke kepulauan Meiji atau sampai ke Pulau Biru, Samudra Biru tanpa singgah dulu di kepulauan Meiji, maka itu akan memakan waktu menjadi 7 hari lagi. Jadi intinya makin panjang. Nah sekarang kita mau tidak mau harus berlabuh di pelabuhan Meiji ini, karena kita akan menambah waktu, durasi lama waktu kalau kita kembali lagi ke pelabuhan Taipei. Menyaksikan hal seperti ini, kemudian Jakasuma menyampaikan pula pandangannya. Sudah. Kalau kita dilanjutkan pembicaraan ini tidak akan selesai-selesai. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan bukan hanya dibahas dan saling menyalahkan. Alih-alih kita saling menyalahkan, justru kita makin dekat kepada bahaya yang harus kita hadapi. Intinya kita tegaskan saja pada saat ini, apakah kita akan berlabuh di Kepulauan Meiji, atau kalau kita mau berlabuh pun apa yang harus kita siapkan. Kalau kita maupun kembali tidak jadi masalah ke pelabuhan Taipei. Yang penting kita jelas apa yang harus kita lakukan bersama-sama pada saat ini. Begitulah perkataan Jakasuma. Ya sudah, kalau begitu. Walaupun yang memiliki ataupun kita melakukan perjalanan ini, alasannya adalah kita membawa Raden Tirta, tapi di kapal ini aku sebagai kaptennya, jadi semua kebijakan harus berdasarkan persetujuanku. Apakah semuanya setuju? Bagaimana Raden Tirta? Saya setuju sekali. Memang walaupun istilahnya dalam hal, mohon maaf, saya sebagai yang memiliki kepentingan untuk melakukan perjalanan ini, tapi di kapal saya serahkan semuanya keputusan kepada Kang Jaladri. Terima kasih kepada Raden yang sudah menguatkan pemikiran saya. Dan bagaimana Ki Hejo, Ki Bodas, Jakasuma, apakah sepemikiran dengan saya? Jakasuma kemudian menjawab, saya setuju saja. Karena mau tidak mau yang tahu lautan ini adalah kamu, Jaladri. Kalau begitu saya juga setuju. Walaupun Jaladri lebih muda dalam hal ini, ya kami ikut dengan Jaladri. Iya, saya juga ikut dengan Jaladri. Saya setuju. Silakan Jaladri.
kamu tegaskan apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Terima kasih atas kepercayaannya, dan juga saya sangat reglah, tegas hati, teguh hati, karena keputusan saya di Sagara ataupun di kapal ini memiliki kekuatan. Saya harap apapun yang saya putuskan dipatuhi dan kita laksanakan bersama-sama. Mengingat dan menimbang bahwa di kapal kita ada yang memang mungkin ilmu kanuragannya sama dengan kita, seperti Jaka Suma dan juga Raden Tirta, walaupun beliau masih muda. Tapi dalam hal pertarungan di kapal ataupun di lautan, tentunya mereka kita belum lihat bagaimana sepak terjangnya. Jadi belum memiliki atau berpengalaman sejauh kita sebagai orang yang sering berada di lautan. Jadi kalau kita memaksakan berlabuh di Meiji, ini akan memiliki resiko yang lebih besar. Dan bila perlu kita kembali lagi ke Tipei. Bila perlu juga kita menyewa pengawal untuk menambah kekuatan, melindungi kita sampai ke Samudra dan Pulau Biru. Maksud saya kita akan kembali ke Tipei, kemudian kita menambah perbekalan dan tidak perlu lagi berlabuh di Kepulauan Meiji. Kita langsung saja menuju Sagara Biru dan Pulau Biru. Bagaimana, semuanya setuju? Setuju. Terima kasih kalau semuanya setuju. Kalau begitu kita balikan layar, kita putar haluan dan kembali ke pelabuhan Tipei. Tapi Kang Bodas, Kang Hejo, bagaimana keadaan di pelabuhan Tipei ini? Mau tidak mau perjalanan atau jaraknya hanya sekitar 1 minggu perjalanan, ataupun 7 hari, sekitar 6 hari perjalanan laut atau kapal. Apakah perompak juga menguasai daerah pelabuhan perairan Tipei ini juga gitu? Ya, benar. Terima kasih Raden Tirta sudah mengingatkan saya. Bagaimana Kejo, Bodas, keadaan di pelabuhan Tipei ini? Sebenarnya di pelabuhan Tipei pun tidak jauh beda. Hanya saja pusat dari kekuatan para perompak itu berada di pelabuhan Meiji. Di pelabuhan Tipei ini mereka suka saja sampai mengejar para pedagang ataupun kapal-kapal ke pelabuhan Tipei ini. Artinya kita bisa melakukan perlawanan ataupun bisa ada peluang lebih besar daripada resiko langsung ke di pelabuhan Tipei. Iya, tadi sudah saya jelaskan kenapa tidak dari kemarin menyampaikannya. Kalau di pelabuhan Meiji sekarang, perairan Meiji sekarang ini sedang bahaya. Sudah Kang Jaladri, sudah ditegaskan tadi kalau kita hanya membahas ini tidak akan selesai. Ya sudah saja, kita langsung ke pelabuhan Tipei. Ya sudah, kalau begitu kita ke pelabuhan Tipei sana. Ayo, kita berangkat. Kemudian perjalanan pun memutar balik. Mereka akan kembali terlebih dahulu ke pelabuhan Tipei untuk menambah perbekalan, karena di pelabuhan Meiji sedang terjadi keamanan yang kurang memadai. Di sepanjang perjalanan selama beberapa bulan ini, dan juga pada saat ini sambil menunggu sampai ke pelabuhan Tipei sana, selalu diisi oleh kegiatan pertarungan di kapal dengan pertarungan menggunakan apapun yang bisa dimanfaatkan di kapal. Jaladri mengajarkan kepada Raden Tirta dan juga Jaka Suma bahwa pertarungan di kapal itu agak berbeda, bahkan mungkin jauh berbeda dengan pertarungan di daratan. Mereka bisa menggunakan berayun dengan tali, kemudian menggunakan medan ataupun gelombang, bahkan
jurus-jurus seperti cak-cak bodas, mancala putra, mancala putri, lolonokan, dan lain sebagainya pun secara teori dan garis kasarnya sudah disampaikan kepada Jakasuma dan Raden Tirta. Tentu saja bagi kedua orang ini, hal-hal yang disampaikan oleh Jaladri, Ki Bodas, dan Ki Hejo merupakan ilmu yang sangat bisa dimanfaatkan dalam memberikan pengalaman pertarungan di laut dan juga bekal untuk di masa yang akan datang. Singkat cerita, sampailah mereka di sekitaran kepulauan ataupun perairan Tipei. Kemudian datanglah perahu-perahu sampan kecil yang mendekati kapal mereka. Di sini Ki Hejo dan Ki Bodas menjelaskan bahwa akan ada sekelompok orang-orang yang akan memberikan pengawalan karena pemerintahan ataupun penguasa di pelabuhan Tipei ini sering memberikan pelayanan pengamanan di perairan Tipei ini. Mereka kemudian dikawal dengan sukarela. Menurut Ki Bodas dan Ki Hejo, mereka tidak perlu membayar ataupun meminta pengawalan ini karena justru mereka dikawal secara cuma-cuma dan sebagai bentuk pelayanan pengamanan dari pemerintahan Tipei ini. Selanjutnya, mereka pun dengan aman sampailah ke pelabuhan Tipei. Jaladri, Jakasuma, dan Raden Tirta kemudian menuju sebuah penginapan untuk memesan tempat mereka setinggal sementara untuk 2 atau 3 hari. Sedangkan Ki Bodas dan Ki Hejo mereka langsung berpergian di sekitaran pelabuhan untuk menambah perbekalan yang memang akan mereka perlukan. Di penginapan, kemudian di suatu malam di penginapan berkumpullah mereka berlima. Kemudian Ki Bodas berkata, Semuanya saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa beberapa di waktu saya menambah perbekalan, saya juga mendapatkan informasi dari kendaraan-kendaraan yang memang sedang berada di kepulauan di pelabuhan Tipei ini. Jadi kalau kita memang mau menuju perairan Meiji ataupun mau menuju Segara Biru, kita harus memiliki pengawalan khusus. Dan tentunya banyak orang yang bersedia untuk melakukan pengawalan. Tunggu. Jaladri menanggapi. Memang dalam keadaan seperti ini, banyak biasanya oknum-oknum yang ingin memberikan pengawalan. Yang intinya boleh dibilang diciptakanlah suatu keadaan yang tidak aman agar jasa pengawalan ini menjadi laku ataupun ada seseorang. Jadi gini, mereka membuat keadaan bahaya sehingga para pengawal ini yang sebenarnya kita tidak perlukan kalau perairan ini aman, sehingga mereka akan menjadi disewa dan mendapatkan uang. Dan boleh jadi para pengawal keamanan ini membayar kepada para yang pembuat onar ataupun kerjasama. Kalau seperti ini, kita perlu membuat ikhtiar untuk memberikan keamanan di perairan-perairan ini. Menurutmu bagaimana, Bodas? Kalau menurut saya ini yang Anda sampaikan, Jaladri, benar sekali. Tapi walaupun masih dalam tahap kemungkinan, yang jelas kita fokus saja kepada urusan kita.
kita tidak perlu menyelesaikan permasalahan tentang ya ini yang berada di kepulauan ataupun perairan antara Meiji dan Taipei ini. Kalau menurut saya, kita memang akan fokus kepada rencana kita, yaitu sampai ke Pulau Biru dan dengan melewati perairan ya Meiji ini. Hanya saja kalau kita sampaikan menyewa pengawalan, pertama saya rasa ini suatu cara mereka untuk mencari uang dengan mudah. Yang kedua, kalau memang seperti ini, kita perlu memberikan suasana pemahaman yang baru. Artinya kita ikut mengamankan perairan ini. Kalaupun hal itu akan memakan waktu yang panjang, ketika kita pergi ke Pulau Biro pun kita tidak perlu mendapatkan pengawalan. Artinya sebisa-bisa kita 5 orang akan melawan semua halangan dan rintangan, baik itu dari rampok ataupun mungkin oknum yang bekerja sama dengan para perompak-perompak di perairan ini. Kemudian Jakasuma berkata, kalau begitu berarti kita akan memiliki resiko. Artinya ketika kita berlayar, kita akan mendapatkan ancaman dari para perompak ini. Ya, benar-benar. Kalau seperti itu, resikonya lebih tinggi. Kemarin kamu pernah menyampaikan, kalau kita melawan dengan seluruh anggota kru kapal penuh misalnya yang berpengalaman, tentu kita akan bisa minimal memberikan perlawanan kepada perampok tersebut. Tapi, mohon maaf, kata kamu juga Jaladri, bahwa Ki Jakasuma dan juga Raden Tirta belum memiliki pengalaman yang secara langsung, walaupun aku tahu selama beberapa bulan ini kamu sering memberikan ilmu-ilmu kelautan bertarung di atas kapal kepada beliau-beliau berdua ini. Jadi kalau kita tidak menyewa pengawal, aku khawatir bahwa perjalanan ini akan semakin terkendala. Mendengar hal tersebut, Raden Tirta yang sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam jiwanya menitis jiwa raga sukma, berpikir keras karena di antara mereka berempat ini akan pasti meminta pertimbangan kepada Raden Tirta, karena yang memiliki acara ataupun maksud utama adalah Raden Tirta. Benar saja. Selanjutnya, Jaladri meminta pertimbangan Raden Tirta. Raden, ini bagaimana? Apakah kita perlu menyewa pengawalan ataukah kita akan langsung saja? Bagaimana, Raden? Raden Tirta kemudian berkata, sebenarnya saya dalam hal ini masih bingung, tapi mendengar dari penyampaian Kakang Jaladri, Kakang Bodas, dan Kakang Hejo, dan juga Kang Jaka, dan saya juga melihat ataupun mendengar orang-orang di sini yang sedang resah dan gelisah dengan keadaan di pelabuhan ini. Oleh karena itu, saya mendapatkan simpulan. Pertama, pelabuhan Taipei ini yang saya tahu masih bekerja sama dengan negara Pandu Negara. Jadi mungkin ada utusan ataupun bahasa sekarang mah patih luar negeri yang berada di Pulau Taipei ini. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan perlindungan dari anggota negara yang sedang bertugas di Kepulauan Taipei ini. Jadi kita akan bergabung. Kita jujur saja bahwa saya adalah
lagi dalam tugas dari Paduka Pandu Jaya. Tapi tetap kita jangan menyampaikan apa maksud dan tujuan kita yang sebenarnya. Kemudian kita coba mencari solusi bagaimana caranya sehingga perairan Tipei ini dan juga perairan Fiji sana mendapatkan keamanannya kembali. Tentunya kita harus meneliti dulu permasalahannya seperti apa yang terjadi di perairan ini sehingga banyak bajak laut. Ada juga sampai yang menjadi mungkin tadi kata Kang Jaladri itu ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Hahaha, tuh Nyai Bodas. Raden ini pemikirannya sudah bisa saya tebak. Pasti beliau akan ikut mengamankan. Beliau kan Raden, seorang pangeran dari negeri Pandu Nagara. Jadi sifat kenegaraannya pasti akan tergugah. Tapi Den, saya berikan pertimbangan. Kita fokus saja kepada tujuan kita. Jadi jangan dulu macam-macam. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau menurut saya, kita fokus dulu terhadap tujuan kita yang utama, yaitu ke Pulau Biru. Mungkin dari sana, sepulang dari Pulau Biru, setelah maksud Aden, Jaladri dan juga Jakasuma selesai, kita bisa singgah lagi ke Pulau Tipei ini, ataupun sampai ke pelabuhan Fiji sana. Tidak jadi masalah kalau Raden tadi memiliki niat yang seperti tadi. Dan yang saya tahu di Fiji sana pun termasuk masih bekerja sama dengan negara Pandu Nagara. Jadi masih ada utusan yang berada di sana. Karena yang saya tahu memang Pandu Nagara ini memiliki bekerja sama sampai ke negeri Tiongkok sana. Jadi setiap utusan selalu ada di berbagai negara di sepanjang pelabuhan-pelabuhan yang suka dilewati oleh kapal-kapal dagang oleh Pandu Nagara. Nah, simpulannya kita fokus dulu untuk kepada tujuan kita utama ke Pulau Biru. Selanjutnya sepulang dari Pulau Biru terserah Aden mau seperti apa, dan saya juga akan ikut saja. Ini mah hanya pertimbangan saja agar kita benar-benar fokus dulu mencapai tujuan kita. Bagaimana Den? Ki Hejo menyampaikan usulannya. Mendengar perkataan Ki Hejo tersebut yang barusan disampaikan, beberapa saat Raden Tirta terdiam dan riungan ataupun obrolan pun sepertinya semua orang sedang berpikir menimbang-nimbang apa yang terakhir disampaikan oleh Ki Hejo dan apa yang dimaksud yang akan dilakukan oleh Raden Tirta yang hampir sama dengan rencananya dengan Ki Jaladri. Kemudian Jakasuma berkata, kalau menurut saya dan benar juga yang disampaikan oleh Ki Hejo ini, kita fokus dulu, kita tegaskan dulu bagaimana keadaannya, maksud dan tujuan kita yang utama ke Pulau Biru. Setelah selesai, setelah hasil, kita bisa melanjutkan ikhtiar kita ataupun rencana Aden barusan. Dan itu pun mau seperti apa nanti bisa kita bicarakan lagi Den. Kita fokus saja kepada tujuan kita. Untuk sementara mohon maaf ini Ki Jaladri, bila perlu kita memang harus menyewa pengawal, kita sewa saja pengawal. Yang penting perjalanan kita ke Pulau Biru bisa lancar. Di sepanjang perjalanan juga kita bisa belajar, mengamati, dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sambil kita menempuh perjalanan ke Pulau Biru, kita juga bisa mempelajari situasi dan kondisi yang memang apa yang terjadi di perairan sekitaran perairan ini, gitu, laut-laut di sini. Bagaimana?
Waktunya para pendengar. Sudah 30 menit. Semoga terhibur dan bisa menyimak video dari Kang Dagol ini di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komennya di Antosku Kang Dagol. Yang belum subscribe di Antosku Kang Dagol, wilujeng partepang deui Permio.